Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kaku Shigito. Anime ini rilis tahun 2020. Genrenya komedi, shonen sama slice of life. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang bapak bernama Goto Kakushi. Dia baru saja dihadiahi anak perempuan yang sangat lucu bernama Hime. Di situ dokter bedahnya mengetahui si Goto ini dia penulis manga terkenal bernama Kinta Mashi, di mana manga tersebut manga mesum. Manga tersebut sangat terkenal di kalangan masyarakat. Sampai anaknya udah gede, si Goto kagak mau memberitahu anaknya tentang profesinya itu. Dia menggunakan banyak trik biar anaknya kagak curiga, terutama baju yang ia pakai berangkat pakai jas. Tapi di tengah jalan dia ganti baju. Sampai-sampai anaknya juga kebingungan ketika ditanya tentang pekerjaan bapaknya apaan. Karena itu privasi jadi temennya kagak rewel nanyain itu terus. Gurunya sebenarnya udah tahu kalau profesi bapaknya si Hime adalah manga. Tapi Goto mengingatkan untuk tidak memberitahunya. Setelah itu Goto dapat telepon bahwasannya dia kedatangan editor baru bernama Tomaruin. Dia bakalan ke sana, tapi setelah ditungguin kagak kunjung datang. Alhasil dia kepikiran bisa aja dia datang ke rumahnya. Goto auto cepat-cepat pulang, takut Hime tahu kerjaan si Goto. Pas sampai sana beneran ada di sana dong. Dia was-was ditambah dia pakai baju buatannya. Goto langsung panik marah-marah di situ karena menggunakan pakaian tersebut dan memaksa untuk membukanya karena gak ada pilihan lain. Mereka berdua menirukan beberapa gerakan biar Hime kagak mengetahui pekerjaan si Goto. Sampai akhirnya Goto menggambarkan bajunya itu jadi mirip salah satu karakter. Dari sinilah ceritanya dimulai. Hime meminta pendapat kepada temannya tentang permohonan apa yang cocok buat bapaknya. Temannya itu menyarankan untuk menulis permohonan jabatan. Nah di situ Hime menulis kalau bapaknya pengen jadi orang hebat. Lantas dia kepikiran tentang itu, dia pengen mengganti judul manga jadi drag fantasi. Atau manga yang lagi rame, tentunya bakalan sulit buat si Goto. Asistennya bernama Ami memberi saran untuk membuat manga drag fantasi aja. Goto bela-belain nanya kepada ahlinya bernama Mango. Cuma ya gitu autornya, kagak macam memiliki bakat di bidangnya jadi dia pulang lagi. Tak lama datang si Sumita yang pulang reunian, katanya dia jadi populer banget. Nah di situ Goto punya ide biar jadi hebat, Goto harus jadi terkenal. Tapi takutnya nanti si Hime tahu pekerjaannya. Alhasil serba salah dah. Di sisi lain si Hime dan teman-temannya pengen menjadi detektif. Mereka bakalan mencobanya, mereka mau ke perpustakaan yang mana tempatnya dekat sama tempat kerjanya si Goto. Dan Ospin, yang mana Ospin itu tempat ganti pakaiannya si Goto. Mereka kagak takut. Sementara itu Goto dikagetkan sama Ami yang lagi belanja banyak di sana. Tak lama ketika mereka berjalan, Hime dan teman-temannya udah nyampe di sana. Dan kagak sengaja mereka meledeknya dengan pemilik Ospin tersebut. Jadinya dikejar-kejar dah. Goto yang melihat itu langsung melemparnya dengan balon. Selamatlah mereka para bocil. Goto harus cepat-cepat pergi biar kagak ketahuan. Hime dan teman-temannya masuk ke sebuah perpustakaan yang digadang-gadang horor. Secara terpaksa biar mereka pada kabur, Goto menakut-nakutin anak-anak itu lalu mereka pergi. Malamnya ketika Hime mau tidur, Goto menanyakan kenapa dia pengen bapaknya menjadi hebat. Katanya biar bapaknya senang, tapi Goto melihat anaknya tumbuh dewasa aja dia udah senang banget. Singkat cerita, ketika lagi pada kerja, Goto dan yang lainnya malah sibuk bikin makanan. Lantas anak buahnya panik harusnya bikin naskah dulu, tapi Goto menyuruhnya buat santai aja. Akhirnya dia ikutan membuatnya. Nah sesudah beres, bukannya digoreng, Goto nyuruh buat nyelesain naskahnya dulu. Alhasil bukannya malah mempersingkat waktu, tapi kini beresnya sampai tengah malam gitu. Setelah itu Goto besok bakalan libur. Dia ngajakin Hime kemana aja dia mau, tapi Himenya mau kunjungan ke pantai terlebih dahulu. Goto baru ingat soal itu, dia bakalan melakukan sesuatu di sana, seperti berenang, menangkap serangga, dan lain-lain. Lantas Goto yang dengar itu takut terjadi sesuatu, alhasil dia mengajak para pegawainya buat liburan ke sana. Mereka bakalan nginep di villa milik mangaka kenalannya. Mereka mengetahui cerita tentang mangaka yang berada di sana, yang mana dia menjadi mangaka gagal karena tempatnya yang kejauhan, yang membuat para pekerjanya kagak mau ke sana. Alhasil dia kerja sendirian.
Lalu karirnya hancur. Sesampainya di sana, tempatnya udah kayak apaan, tapi mereka mau membersihkan tempat tersebut. Tujuan Goto ke sana cuma mau mantau anaknya, bukan buat liburan. Dia lihat anaknya di sana, tapi dia ketahuan sama gurunya bernama Rokujo. Apalagi dia kegeeran dipanggil imut, padahal buat si Hime. Acara selanjutnya bakalan ada nyari kumbang tanduk. Alhasil Goto cepat-cepat menyuruh pegawainya membeli yang paling besar, biar anaknya kagak diejek. Tapi dia malah beli kumbang Hercules yang besar banget macam itu. Tak lama dia bertemu dengan si Rokujo lagi. Kini dia kegeeran dipanggil imut lagi. Aduh. Selanjutnya akan ada memasak kari gitu. Hime akan membumbuinya. Si Goto auto membawa chef dari perindapan dan langsung membumbui kari tersebut biar enak. Di sisi lain si Rokujo merasa baper digituin. Jangan-jangan si Goto suka sama dia, terus di situ si Hime diejek karena kagak bisa nyuci beras. Secara emaknya udah kagak ada. Datang juga si Goto yang menanyakan keadaan anaknya, yang nampak bengong kayak gitu. Dibilang begitu sama teman-temannya. Malamnya si Goto kembali ke villa, yang lainnya pada kecapean. Goto menjanjikan kalau mereka bakalan main-main di laut besok hari sepuasnya. Mereka udah pada senang, tapi ternyata besoknya hujan coy. Kagak bisa kemana-mana, ditambah mati lampu pula. Udah tambah bete banget dah. Akhirnya si Ami mempunyai ide, karena cuma ada alat gambar di sana, jadi mereka pada ngegambar manga horor semuanya. Sampai besoknya si Goto kagak tahu kenapa jadi seperti ini. Terus ketika lagi makan berdua, Hime merasakan kari yang dibuat di perkemahan itu terlalu pedas. Lebih enak buatan si Goto. Di situ Goto menanyakan apakah ada yang Hime ingin tanyakan kepadanya tentang yang terjadi kemarin ketika dia membawa-bawa emaknya. Ternyata Hime sama sekali tidak mau menanyakan emaknya dia saat ini. Setelah itu Goto mengadakan simulasi kalau misal si Hime tiba-tiba tahu bapaknya ada di sana. Mereka hampir tiap tahun seperti itu. Goto menyuruh Ami untuk menggambar topeng Hime lebih imut lagi. Karena dia kagak bisa sama si Goto dibuatin, tapi kagak imut-imut juga. Malam harinya Goto pergi ke festival sama si Hime. Nampak emang Hime sangat imut banget. Sampai kagak bisa digambarkan. Di tengah lagi jalan, ada yang jualan topeng karakter yang ada di manga buatan si Goto. Jadi dia nelpon editornya buat ke sana. Cuma dia berbohong lagi ada di Hokkaido. Taunya dia kebetulan lagi ada di situ juga. Dia menyuruh editornya buat menyingkirkan topeng-topeng tersebut. Lagian katanya topengnya itu kagak laku-laku. Alhasil sama si Goto diborong semua dah. Terus si Hime pengen beli permen kapas, cuma karena ada gambar gitunya dia borong semua. Sampai-sampai saking populernya manga buatan si Goto, banyak banget orang-orang yang memanfaatkan itu. Tapi Goto menghindari hal-hal yang begitu biar Hime kagak tahu. Singkat cerita, ketika pada lagi kerja, mereka dikagetkan sama bel yang mana pertanda kalau ada Hime. Pas dicek ternyata polisi. Mereka mau memeriksa orang-orang yang nolep. Takutnya mempunyai niat untuk berbuat kejahatan. Mereka terlalu berlebihan sampai berganti pakaian seperti itu. Alhasil diperiksalah ruangan tersebut. Polisi tersebut menemukan barang-barang yang sangat mencurigakan. Walaupun Goto berusaha jujur kalau dia seorang mangaka, mereka kagak percaya. Sampai para pegawainya udah pada menyerahkan diri. Kalau emang yang nolep-nolep kayak mereka bisa berdampak buruk, mereka nyuruh Goto buat menyerahkan diri aja biar hukumannya diringankan. Goto jadi keinget si Hime. Sumita langsung aja memberitahu polisi bukti kalau si Goto itu memang seorang mangaka terkenal. Diperlihatkanlah manga yang terkenal buatannya, baru dia percaya. Setelah pulang, Goto mencetak banyak sekali foto si Hime dan juga dia memakai yukata gara-gara dia memeriksa kotak-kotak bertuliskan 10. Karena dia sekarang ini umurnya 10 tahun. Jadi mungkin nanti tahun selanjutnya lagi dia bakalan buka kotak yang ada di sana. Dia banyak sekali mempunyai permintaan buat si Goto, terutama dia pengen dibuatin gaun sama si Goto. Alhasil dia bela-belain kursus di si Ospin sama si Bencong. Singkat cerita, terlihat si Goto lagi meditasi demi menenangkan pikirannya. Di tengah itu para pegawainya pada penyakitan semua anjir. Di sisi lain si Hime mengajak temannya ke rumahnya. Nampak dia langsung direndahkan kalau keluarganya miskin. Terlihat dari rumahnya yang kuno seperti itu, Hime di situ mulai sedikit sadar. Tapi teman yang lainnya mencoba menenangkan si Hime. Kalau semua itu kagak benar, padahal orang lain menganggap rumah bergaya lama tersebut patut diapresiasi. Pasti memiliki banyak kenangan. Setelah si Goto pulang, mereka makan seperti biasa.
menunya kari. Tapi si Hime menyuruh buat mengganti dagingnya sama Chikwa aja. Besoknya Hime tidak menelpon pembantu buat beres-beres. Dia beres-beres sendiri dan berhemat. Ketika Goto pulang dan gerah banget melihat si Hime kenok seperti itu. Dia mematikan AC-nya demi berhemat dan mengatakan kalau keluarganya itu miskin. Goto kagak terima dong, padahal penghasilannya dia lebih dari pegawai. Sayangnya dia kagak bisa jujur kerja apaan. Tapi intinya kagak miskin. Goto makin pusing. Di tempat kerjaannya pun ada satu pegawai yang tangannya belum juga sembuh. Dia cari cara supaya bisa tepat waktu. Nah, si Sumita menyarankan buat menggunakan alat elektronik biar gampang. Sekarang zamannya bukan pakai kertas lagi yang ribet. Kalau pakai IT, menghapus, mengirim bisa cepat. Lantas yang pada kerjanya menghapus sama mengirim pada sedih. Kerjaannya bakalan diganti. Alhasil mencobalah si Goto merevolusi, tapi ya gitu. Terus ada editornya memperlihatkan sebuah karya yang menampilkan suasana di Indonesia. Pulang kerja Goto dikejutkan sama Hime yang jarinya tersayat. Dia mencoba memberitahu kalau keluarganya kagak miskin dan mereka memerlukan yang namanya pembantu. Nah, pembantunya itu dari Indonesia, namanya Nadira. Jadinya besoknya dia masakin sesuai dengan keinginannya dan juga dia pengen masak bareng sama Kak Nadira. Dia udah mempersiapkan makanan apa yang bakal Hime buat, tapi pas jadi, Goto merasa aneh gitu. Pagi harinya mereka berdua lari pagi terlebih dahulu. Alhasil si Goto kecapean kayak gitu. Dia punya alasan kenapa dia suka olahraga akhir-akhir ini. Karena Hime mau ada festival olahraga dan di festival tersebut suka ada pemaksaan orang tuanya harus ikutan. Jadi dia udah persiapan fisik. Dia mau lari 100 meter cuma 15 detik yang sangat tidak mungkin itu. Tak lama si Ami menyarankan buat olahraganya mengikuti gaya-gaya manga aja. Secara ada banyak genre yang bisa membuat badan jadi gerak. Dari baca genre romantis misalnya, melatih hati dan lain-lain. Tapi kagak masuk akal kalau kayak gitu. Terus dia mau cari ide cerita tentang anak SMA mau jadi idol. Dia belum ada ide, pulangnya dari sana kebetulan ada anak SMA main ke rumahnya, entah siapa. Dikira itu adalah penggemarnya, jadi dia kasih gambar. Taunya dia adalah cewek yang sering Hime lihat. Dia pengen jadi idol. Dia suka nyanyi-nyanyi gitu di taman. Kebetulan si Goto mempunyai cerita yang sama. Alhasil dia pengen tahu cerita yang pengen jadi idol gimana. Si cewek ngiranya diperhatikan didengerin itu karena sesuatu hal yang romantis. Taunya Goto buat kebutuhan kerjanya. Besoknya dia kembali kerja. Di situ si Sumita memberitahu daripada si Goto suka olahraga yang belum tentu ikutan, mending menentukan bekal buat nanti. Olahraga identik sama makan bareng, alhasil dia bela-belain ikutan kursus. Secara dia cuma bisa masak kari doang. Nah, di sana gurunya baper gara-gara si Goto ngomong kalau anaknya emang butuh emak yang bisa masak. Auto baper lah dia digituin, padahal dia ngomong sendiri. Terus sorenya dia membeli bunga ke cewek berkacamata. Nah, lagi-lagi ini cewek baper juga gara-gara omongan si Goto. Padahal dia ngomong sendiri. Dia langsung mencari si Hime yang kabur dari sana. Ternyata dianya lagi mungut bunga liar. Besoknya si Goto dikagetkan sama baju kantorannya kejual sama si Bencong. Padahal itu satu-satunya. Tapi si Bencong memberikan baju yang lain. Setelahnya dia buru-buru pulang karena besok dia harus masak. Goto masih kepikiran apakah nanti si Hime bakalan sedih kagak ada emaknya di sana. Terus dikala lagi duduk datang si Rokujo. Goto bilang kalau dia mau ngobrol sama Rokujo. Di omongan si Goto gak tahu kenapa ngebuat orang lain salah paham mulu. Kali ini bu guru seperti dilamar katanya. Jadinya dia salah tingkah lalu pergi. Goto udah kagak ngerti lagi. Besoknya ketika acaranya dimulai, terlihat cewek-cewek yang kemarin baper ikutan ke situ anjir. Menyemangati si Hime. Goto juga kaget kenapa mereka ada di situ. Tak lama mereka pada makan bersama, nampak rame banget. Si Rokujo auto marah di sana. Sesampainya di rumahnya Goto pegal-pegal. Olahraga dia selama ini kagak guna sama sekali. Si Hime merasa kurang nyaman ketika tadi banyak orang di sana. Padahal sama bapaknya doang juga dia udah senang. Di situ Goto berpikir kalau sekarang si Hime belum kepikiran sama ibunya. Singkat cerita pegawainya mempertanyakan nama asli dari si Goto. Dia menggunakan nama Kakushi Goto dari awal dia jadi mangaka terkenal dan itu diakui kalau pakai Kajushi mungkin bakalan jelek.
Di situ dia mau pegawai yang lainnya juga nyebut menggunakan nama panggilan pena. Lantas si Ami kagak mau. Pulangnya dari sana, Goto dikagetkan sama anaknya yang lagi meramal namanya sendiri, yang menurutnya bagus namanya. Alhasil si Goto tertarik mencobanya. Awalnya menggunakan Kakushi, itu positif semua, tapi pas pakai Kajushi langsung suram semua. Besoknya Goto sampai bertanya sama Rokujo tentang nama anaknya, yaitu Hime. Masih untung namanya gitu, kagak macam murid yang lain pada aneh-aneh. Terus pas mau pulang, di situ ada yang menggunakan panggilan seperti karakter manga yang Goto buat. Besoknya Tomaruin memberitahu untuk menambahkan nama penanya si Goto. Alhasil dia buat dan langsung diberikan kepada entah siapa bapak itu. Cuma dia kagak terima nama si Goto diganti. Terus asistennya pun memberitahu kalau sampai ada yang mengganti namanya, biasanya gara-gara peramal yang mencuci otaknya. Pulangnya dari sana dia mau membuktikannya. Pas dia masuk rumah Goto, bener aja ada yang lagi meramal. Si Hime sama Nadira lagi meramal. Dan di sana si Tomaruin merasa kalau si Nadira adalah tipenya banget. Dia jadi terbawa suasana dan mau diganti namanya menjadi CEO. Alhasil dia kembali ke tempat tadi dan jujur emang lagi pada meramal. Tapi rasanya mereka tidak berbahaya. Terus si Hime bercerita tentang tadi dia meramal sama si Nadira. Mereka bertemu dengan roh dan mungkin roh tersebut melindungi keluarganya saat ini. Lalu si Hime menanyakan apakah Goto bisa menggambar. Karena sebelumnya dia belum pernah melihat. Hime ada tugas menggambar. Karena kagak mau ketahuan dia pura-pura aja biasa aja gitu. Setelah itu Goto merasa bimbang dia harus mengajak si Hime ke kebun binatang. Sedangkan ia takut ketahuan kalau dia jago menggambar. Pegawainya meremehkan Goto yang udah lama kagak bikin latar. Akhirnya dia tunjukin lagi skillnya padahal udah waktunya kerja. Karena kagak kunjung selesai mereka memuji si Goto, jadinya dia diem dah. Tapi si Batok malah memperpanjang disuruh diwarnain pula manganya. Nanti bisa keganggu kalau gitu. Sepulang dari sana si Goto bela-belain belajar menggambar. Padahal dia udah pro sebenarnya. Nah yang ngajar, yang pengen jadi idol kemarin. Dia salah paham kalau Goto kesana pengen melihatnya doang. Padahal emang beneran mau belajar. Pas dikasih objek buat gambar, si Goto meminta syarat. Ternyata kalau udah jiwanya mangaka, apapun terlihat seperti manga. Lalu dia pulang dan bertemu dengan Rokujo. Rokujo menyangkanya kalau si Goto itu ngajarin orang lain gambar. Padahal orang yang jadi mangaka terkenal belum bisa disebut seniman yang bisa apa aja. Di situ Rokujo memberitahu kalau si Hime kagak boleh digambarin sama bapaknya. Alhasil karena dia rencananya mau gambar di kebun binatang, dia ngajakin si Rokujo. Biar bisa memantau si Hime, alhasil dia senang. Rokujo mikirnya kalau dia diajakin kencan. Padahal mah bukan. Singkat cerita minggunya mereka ke sana dan mencoba mencari apa yang mau digambar. Sampai akhirnya ke kandang harimau. Cuma harimaunya ada di dalam. Di situ Rokujo merasa senang walaupun cuma memantau doang. Tak lama datang muridnya yang menanyakan si guru yang nampak sendirian. Mereka kagak percaya kalau si Rokujo lagi kencan. Mereka langsung pergi karena kasihan sama gurunya macam orang stres. Kencan tapi sendirian. Hime yang nunggu harimaunya keluar kagak keluar-keluar sampai akhirnya dia sama bapaknya menggambar seadanya. Pulangnya dari sana si Goto kagak tahu kalau sebenarnya si Hime udah menggambar. Dia bukan menggambar harimau, tapi di pandangan si harimau kepada mereka berdua. Pulangnya dari sana si Goto memajang gambar tersebut menggunakan bingkai yang paling mahal. Si Goto berasa kalau yang digambar si Hime seperti mengingatkan sesuatu. Yang ternyata macam foto dulu ketika mereka dipoto bertiga bersama emaknya Hime. Goto dapat tawaran untuk menjadi juri dari penulis mangaka pemula. Dia awalnya sangat menolak itu. Ketika dia pulang ke rumah, dia melihat si Hime yang lagi merapikan baju bekas piket tadi. Dia tanggung jawab banget dan memikirkan kenyamanan orang lain. Dimulai dari situ dia sadar dan mau menjadi juri untuk penilaian manga orang. Dia disadarkan gara-gara omongan si Hime. Setelah itu dia diremehkan kalau kagak bisa melakukan itu. Terus Casey meminta penilaian manga yang dia buat. Dia punya bakat selain menghapus doang. Di situ Goto langsung mengkritik manganya itu. Awalnya aja udah kepanjangan. Tidak seperti manga punya orang. Goto emang udah bisa menilai gituan. Terus sorenya Hime kedatangan paket yang sangat banyak banget. Sampai menutupi dirinya. Pulangnya dari sana dia dikagetkan dengan Hime yang terkurung di sana.
Dan juga dia takut kalau si Hime tahu kalau itu manga para peserta. Tomaruin udah parah banget, ngirimnya enggak ke kantornya, malah ke rumahnya. Atau enggak pakai PDF aja. Goto merasa kalau banyak orang yang ikutan, tapi nyatanya satu kotak satu manga anjir. Besoknya paketnya dibawa ke kantor, kali ini Tomaruin parah banget. Padahal dia tinggal ngirim file PDF-nya doang, adeh. Setelahnya si Goto mencoba menganalisa dan menilai. Ada satu manga yang sama persis seperti yang dia bikin. Dia jadi kagak tega mau mengkritik, tapi harus. Secara masa depan si penulis ada di tangan dia. Jadi mungkin agak berat buatnya seperti anaknya kalau menggambar jelek pasti dapat kritikan dari orang dan kesal tentunya. Di situ pegawainya menyarankan buat membayangkan kalau pembuat manga itu si Hime. Jadi dia bisa memberi masukan yang baik. Pas dilihat dia kagak terima kalau Hime menggambar manga mesum seperti itu. Di sisi lain si Ami lagi mengunjungi sebuah gudang milik si Goto. Sesudah dinilai semua, kini si Tomaruin yang ngecek kembali. Nah dia yang melihat penilaian si Goto yang terlalu serius, dia menambahkan kata haha dalam penilaiannya. Alhasil langsung banyak komen dari netizen tentang penilaian tersebut. Emang parah ini anak, sumpah. Padahal dia sendiri yang ngajuin si Goto buat ikutan jadi juri. Pulangnya si Hime menanyakan tentang pekerjaannya. Goto mau lebih fokus membesarkan si Hime. Nanti Hime bakalan merasakan. Hime akan merasakan membesarkan sesuatu seperti memelihara anak anjing. Besoknya si Goto pulang cepat dan membelikan banyak permen kesukaan si Hime. Nampak Hime keberatan akan hal itu, tapi tak lama si Goto ada kerjaan lagi. Yang ternyata manga dia yang udah dikirim belum bisa diterima. Ada beberapa halaman yang harus diperbaiki, mungkin butuh beberapa jam lagi untuk memperbaiki. Dan dia harus mengerjakannya di hotel yang ada di sana. Hal buruk lainnya katanya permangaan macam buku ini udah kurang laku. Banyak orang beralih ke digital. Seketika si Goto jadi nambah semangat, tapi Tomaruin malah mau berniat jahat. Ketika masuk apartemennya nampak enak banget. Tapi rasanya Goto kagak bisa di situ karena takut si Hime sendirian di rumah. Nadira punya tugas cuma sampai maghrib doang. Alhasil Tomaruin yang dengar nama Nadira, dia akan memantaunya dan meninggalkan si Goto di sana. Pas dia mau nelpon si Sumita, dianya udah ada di situ. Abis beres mandi. Dia disuruh ke situ sama si Tomaruin. Karena udah terlanjur, si Goto mulai menggambar. Dia pun menggunakan baju mandi biar enak aja gitu. Terus datang si Casey yang disuruh ke situ juga. Sementara itu si Tomaruin lagi memantau si Nadira yang lagi beres-beres. Dia ketahuan sama si Rokujo, tapi dia ngaku kalau dia editornya si Goto. Jadi dia diemin dah. Sampai akhirnya maghrib si Nadira pulang. Langsung dia ikutin dah. Hime seketika kesepian, ditambah film yang ditonton horor. Kebetulan Shinaru datang pengen nginep di sana karena mempunyai masalah katanya. Di sisi lain si Goto menelpon si Nadira buat nemenin si Hime dulu. Tapi dia ada kerjaan lain. Tak lama kerjaan tersebut di cancel. Jadi dia balik lagi dah ke rumah Goto. Goto udah panik, anaknya sendirian. Dia udah kagak tenang kayak gitu. Sementara itu Hime-nya lagi pesta ulang tahun si Naru. Tak lama si Tomaruin ketahuan lagi ngintip. Naru nyangkanya kalau itu penguntit. Secara idol selalu ada yang begitu. Pas Rokujo angkat ternyata cuma Tomaruin. Si Goto dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan manganya sampai subuh. Dia langsung cepat-cepat pulang, takutnya terjadi sesuatu kepada Hime. Ternyata dia cuma kurang tidur aja. Dia juga kagak memberitahu kalau ada yang nginep. Ditambah dia dapat hadiah dari permen yang suka Hime beli. Tapi dia kali ini kagak mau beli lagi. Beli banyak juga, dihabisin sama yang lain. Singkat cerita, Hime dapat kiriman sebuah tas tiap tahunnya dari seseorang bernama Date. Dia bersyukur tapi sedikit kesal juga. Harusnya perlengkapan seperti itu si Goto yang harusnya membeli. Karena membelikan tas itu adalah hak istimewa. Bagaimana semisal di dalam pekerjaan juga ada hak istimewanya. Para pegawai tentunya bakalan senang dan dimanjain terus tentunya. Tak lama datang si Tomaruin yang memberikan informasi tentang manganya. Pulangnya dari sana, Goto mendengar omongan orang tentang pentingnya peran orang tua buat anaknya. Di situ emang sulit untuk jadi orang baik di dunia ini. Alhasil dia mencobanya. Dia berubah menjadi baik. Hari-harinya dia baik banget menerima semua job yang masuk. Terutama tentang tanda tangan. Lantas dia baru sadar kalau dia menerima job gituan. Padahal bakalan berbahaya kalau semisal Hime tahu, apalagi acaranya tepat hari Minggu berbarengan dengan liburan sama si Hime. Ditambah lagi kagak bisa dibatalin.
Akhirnya dia pulang dan bertemu dengan si Date. Dia menanyakan kenapa suka ngasih tas kepada si Hime. Dia punya alasan tersendiri. Mungkin dia emang ada hubungannya sama si Hime itu sendiri. Dan juga dia menanyakan masa depan si Hime gimana kalau nanti semisal Hime dapat suami yang kayak si Goto. Pembuat manga dewasa, tentunya dia kagak bakalan setuju. Tapi ya gimana lagi, dia juga bingung. Besoknya Goto masih bingung sama acaranya. Sumita memberitahu kalau tempat yang bakalan dia kunjungi bareng Hime itu berdekatan sama tempat tanda tangan si Goto. Alhasil dia terima. Ditambah dikit Jania itu orang tua cuma bisa lihat doang, kagak bisa masuk. Jadi ini kesempatan buat ngejalanin tugasnya. Setelah di sana nampak banyak banget yang datang, yang ternyata itu bukan fansnya si Goto. Di saat yang bersamaan, si Casey mantau si Hime yang lagi main beberapa pekerjaan di sana. Dan di sebelahnya terdapat cewek yang menanyakan si Casey. Dia berbohong aja kalau dia lagi nunggu anaknya. Pokoknya dia ngibul lah di sana. Setelah ditungguin, ternyata belum ada juga orang yang mau tanda tangan. Goto udah memprediksi dari awal kalau gak bakalan ada orang yang suka sama manga dewasanya itu. Terus ada petugasnya juga sebenarnya, tapi itu orang banyak sekali pengarahan. Jadi Goto menyuruh buat to the point aja. Dan akhirnya ada tuh yang minta tanda tangan. Cuma orang-orangnya yang kenal sama dia dan juga pekerjanya. Sampai-sampai tidak percaya diri kalau dia itu emang kagak populer. Orang-orang selanjutnya pun Goto selalu menanyakan hal yang kagak penting. Hingga akhirnya istirahat dulu, dia mau makan siang sama si Hime. Dia memasak sesuatu di sana, nampak Hime menikmati main di sana dan dia pengen melakukan pekerjaan yang lain. Terus udah waktunya si Goto kembali ke sana. Akhirnya dia ke sana lagi dengan muka yang belum percaya diri. Pegawainya nyuruh buat percaya diri aja. Sampai akhirnya dia disadarkan dengan orang yang membawa anak yang nampak ngefans sama dia. Walaupun manganya dewasa, tetap mereka ngefans sama si Goto. Di situ dia sadar kalau karyanya diterima. Tapi tak lama kemudian, si Hime datang ke situ mencari si Goto. Rokujo langsung menyingkirkan si Goto di sana dan beralasan kalau dia lagi kerja. Padahal si Hime kagak tahu kalau itu ayahnya sendiri. Cuma gara-gara baju, Hime kagak mengenalnya. Sesudahnya mereka pulang dan Hime memberikan hadiah berkat dari simulasi kerjanya tadi. Hadiahnya kagak seberapa tapi masuknya mahal banget. Dia kepikiran sama profesinya saat ini sampai kapan dia bakalan jadi seorang mangaka. Singkat cerita, si Hime pengen mengadopsi seekor anjing. Dia keinget 10 harapan anjing yang membuat si Goto sedih. Sampai di kantornya dia terus sedih gara-gara 10 harapan tersebut. Mereka senang ketika mendengar si Hime pengen memelihara anjing. Goto harus selalu membawanya ke sana dan kagak mungkin juga kalau harus ditunda sendirian di rumah. Ini udah macam lika-liku manganya yang dia buat sampai dia membuat 10 harapan mangaka. Pulangnya dari sana dia masih bingung lalu dikejutkan sama anjing milik si Rokujo. Anjingnya itu udah gede banget, dia mengadopsinya dari SMP buat nemenin hari-harinya yang sendirian. Tapi dia itu punya adik sebenarnya. Di sisi lain para temennya si Hime dapat info kalau si Rokujo dapat laki-laki baru. Dia suka bertemu di taman, jadinya mereka pengen lihat. Goto merasa emang bagus juga kalau semisal punya anjing kayak gitu. Bisa mengajarkan kasih sayang, tapi takutnya nanti dia bakalan ketahuan kalau Goto penulis manga pas orang melihat anjingnya nanti. Kebetulan bocil-bocil datang ke sana tapi fokusnya ke anjing bukan ke si Goto. Alhasil dia diam-diam pergi yang membuat bocil-bocil kebingungan. Malamnya si Goto nelpon yang mempunyai anjing yang mau diadopsi. Ternyata anjingnya udah ada yang ngerawat. Padahal si Hime udah latihan membawa anjing. Besoknya pegawainya udah antusias membuat kandang buat anjingnya nanti. Cuma dia mengatakan kalau kagak jadi memelihara. Mereka jadi auto sedih kayak gitu. Di sisi lain si Hime yang baru pulang mendengar keluarga yang memelihara binatang. Mereka sangat beruntung ada sesosok ibu yang selalu menjaga peliharaannya. Dikala yang lain kagak ada di rumah. Pas si Goto pulang, Hime kelihatan sedih. Dia udah kagak mau memelihara, secara mereka cuma berdua doang. Goto kagak terima, mereka berdua juga mampu kalau memelihara anjing doang mah. Kebetulan si Date datang dan memberikan satu anjing kepada dia. Di sisi lain si Casey menempelkan lukisan yang dia bawa dari gudangnya si Goto. Terlihat seperti si Hime, cuma tanggal pembuatannya udah lama banget. Goto membawa anjingnya pulang. Hime auto senang ketika melihat si Goto membawa anjing. Sampai-sampai si Hime pengen tidur dekat-dekat sama anjing tersebut. Setelah itu para pegawainya merasa senang kedatangan anjing milik si Goto. Tapi sama Goto belum diberi nama dan yang membuatnya aneh kenapa ada lukisan di sana.
Ternyata itu bukan gambarnya si Hime, itu adalah emaknya si Hime. Dan yang melukisnya itu kakeknya si Hime. Emang bagus banget lukisannya. Cuma Goto merasa kurang senang gitu, dan anjingnya itu ternyata bawahan dari anjing yang ada di lukisan itu. Jadi dari itu mereka merembet ke sebuah pekerjaan asistennya, yang mana Casey so tahu banget sama kemampuannya. Jadinya dia diserang balik sama si Goto yang udah pro. Pas pulang dia dikagetkan dengan mobil yang mengangkut piano. Ternyata itu kiriman dari si Date, sekalian katanya itu warisan gitu. Date menyuruh buat nyari gurunya. Si Hime kelihatan senang memainkan piano tersebut. Besoknya ada masalah lagi. Karakter yang si Goto buat itu ditiru seseorang. Sampai udah dicetak ke dalam buku. Ini entah emang yang gambarnya ngefans atau gimana, belum tahu juga. Akhirnya dia kepikiran terus dengan itu dan merenung di taman. Kebetulan ada si Rokujo, dia ceritalah ada yang meniru dirinya. Pokoknya di situ Goto ngomong yang membuat si Rokujo salah paham. Tapi setelah dijelaskan dia baru mengerti. Besoknya ada berita tentang yang mirip tersebut. Ternyata itu gara-gara Tomaruin. Lagi-lagi Tomaruin, temennya dia katanya ngefans sama si Goto. Karena mereka ngejar waktu jadinya ngegambar mirip karakter si Goto. Sampai yang dulu mereka tiru. Goto kagak masalah. Pas dia baca manganya ternyata menarik. Sampai dia meniru juga dan memberikan kata-kata. Sesudahnya si Goto membutuhkan satu asisten lagi. Cuma Tomaruin memberitahu kalau sampai saat ini belum ada yang mau kerja di si Goto. Asistennya yang sekarang pun belum mendapatkan debutnya. Jadi ini gara-gara Tomaruin juga yang ngomong begitu. Goto rencananya kalau udah 6 bulan kerja bakalan debut. Cuma dia masih membutuhkan mereka sebelum dia dapat penggantinya. Sepulangnya dari sana si Hime udah lumayan jago main piano. Gara-gara si Mario bencong mengajarinya. Cuma karena ngajarinya lagu sesat, sama si Goto diusir dah. Terus si Hime kali ini udah bisa memasak berkat si Nadira yang selalu mengajarinya. Saking enaknya Goto terbawa suasana sampai makanan anjing pun mau dimakan. Singkat cerita Goto nyuruh Hime untuk memberi nama anjingnya. Karena buru-buru mereka namain aja nama keluarga, yaitu Goto. Terus pas di tempat kerjanya dia diketawain Ami karena namanya aneh. Tapi kadang nama yang sementara itu bisa membawa hoki, sama seperti manganya si Goto yang menamai manganya sama semua. Tapi si Sumita mempunyai pandangan lain tentang nama itu sendiri. Alhasil dia cepat-cepat mengajak si Hime buat mencari nama buat anjingnya. Hime mencari-cari nama di toko hewan dan di situ dia dibantu sama perfeksionisnya dan hasilnya dia dapat namanya Gotoroku. Nama yang sangat bagus bagi Hime. Di rumahnya Hime udah senang banget, anjingnya udah punya nama. Dia kagak peduli dari siapapun namanya, yang penting si Hime suka sama namanya. Tapi nama tersebut malah ditertawakan sama si Ami kalau namanya cukup aneh buatnya. Ketika Goto lagi gambar, dia merasa kalau goresan tinta kagak bisa ngalahin pensil. Terlihat dia udah frustasi. Terus si Tomaruin memberi saran untuk memberikan konsep kasar kepada ketua editornya. Dia udah yakin kalau itu merupakan terobosan baru, tapi sayangnya tidak diperbolehkan. Lalu si Goto mau mengembalikan lukisan yang Casey bawa. Pas sampai sana dia melihat ada lukisan lain yang mana keluarga Goto lagi makan bareng. Yang membuat Goto berharap bisa seperti itu. Alhasil dia pulang. Di perjalanan dia merasa kalau tidak bisa lagi mewujudkan seperti itu. Sesampainya di rumah terlihat di rumahnya terdapat temannya si Hime bernama Kayo-chan. Dia mau lihat anjingnya. Di situ mereka bermain-main. Ternyata si Kayo itu murid pindahan yang pendiam dan kagak punya teman. Tapi berkat Hime dia bisa berteman dengan si Hime. Kayo mengajak buat lihat anjingnya nanti. Besoknya Goto menggambar konsep kasar lagi. Cuma lagi-lagi ditolak. Sampai besoknya lagi si Hime hari itu libur. Goto auto sedih padahal dia pengen main sama si Hime. Tapi dia harus kerja demi kagak ketahuan kerjaannya itu. Hime libur karena ada hari jadi di sana dan kebetulan juga manga si Goto udah nyampe 100 chapter. Harusnya ada reward. Entah itu memiliki warna di manga tersebut atau mendapatkan komisi dari editor itu. Tapi si Tomaruin sang editor malah gak tahu yang membuat si Goto greget. Kalau si Tomaruin macam bukan editor. Di situ si Sumita memberikan kejutan di chapter 100-nya itu. Yaitu menampilkan gambar 100 aja yang kagak kelihatan. Lantas pegawainya mending diem aja dah. Daripada mengkritik. Malamnya ketika Goto pulang terlihat Hime menyembunyikan sesuatu. Hingga dia merasa sakit hati gitu.
Sampai besoknya dia masih merasakan begitu. Casey yang mendengar itu kalau Hime mungkin dapat surat dari seseorang pria. Lantas si Goto merasa lemas kalau emang benar begitu. Besoknya pas mau berangkat, si Hime nampak ngomong mau nolak sesuatu. Goto nganggep kalau omongan si Casey benar. Goto jadinya setuju kalau si Hime nolak karena Hime nggak ngasih tahu nolak apaan. Jadinya si Goto ikutin dah. Yang ternyata dia menolak undangan temannya ke acara ulang tahunnya. Ketika pas makan, si Goto ngiranya kalau Hime nolak seorang cowok. Dia bertanya-tanya kenapa Hime menolaknya. Ternyata Hime takut nanti kalau dia datang temennya harus ke ulang tahunnya Hime juga. Padahal dia belum mampu buat ngerayain. Malahan si Goto pengen kalau ada kumpul-kumpul gitu. Walaupun harus ribet nyiapin ini itu. Si Goto bakalan melakukannya, memeriahkan ulang tahunnya nanti. Demi si Hime, lantas dia senang banget. Goto memeriksa kotak yang udah disiapin istri buatnya yang nyuruh dia buat ikut kursus. Besoknya si Hime mau pergi ke ulang tahun temannya. Sedangkan si Goto bela-belain pengen bisa masak. Tapi sayangnya, kali ini tidak lagi buka kursus buat laki-laki dewasa. Karena banyak orang yang ikutan begitu, buat modus ke cewek. Alhasil si cewek punya ide. Di sisi lain si Hime yang lagi ngerayain mengajak temannya buat ke ulang tahunnya nanti. Selepas Hime pulang, dia melihat si Goto lagi belajar masak ayam goreng bersama cewek tadi di rumahnya. Sesudahnya si Hime masih merasa agak sedikit kurang semangat gitu. Tapi si Goto mengajak nanti mulai tahun depan mereka bakalan ngerayain ulang tahun bersama selama 2 kali. Atau bahkan 3 kali sama anjingnya. Hime dan Goto merasa seneng banget di sana. Setelah masuk akhir tahun, Goto seperti biasa selalu menyelesaikan kerjaannya sebelum nantinya libur panjang akhir tahun. Nah, pegawainya pengen banget dalam libur itu bisa datang ke sebuah pesta gitu. Tapi pas Goto bertemu dengan editornya, katanya pesta yang mau mereka kunjungi itu kagak ada. Alhasil dia kagak mau memberitahu pegawainya. Sesampainya di rumah dia melihat Hime yang lagi nyusun pohon Natal. Padahal Natalnya masih lama dan juga di situ pengen lihat chandelier. Besoknya ketika Goto mau menyembunyikan pestanya itu kagak ada, namun seketika pas mereka lagi senang-senangnya Goto juga nutupin apa yang terjadi. Si Tomarwin datang mengatakan kalau pestanya ditiadakan. Mereka auto sedih banget, tapi di situ Sumita ada undangan. Kebetulan itu pesta juga. Mungkin kali ini si Goto bisa mengajak si Hime ikut juga ke sana karena banyak banget mangaka di sana. Jadi si Goto bisa menyamar layaknya pegawai. Akhirnya dia setuju. Si Tomarwin juga mau ikut walaupun dia sebenarnya ada kerjaan pada hari yang sama. Sesampainya di rumah si Goto memberitahu si Hime untuk ke pesta itu. Dia auto senang mendengarnya. Apalagi dia mau lihat chandelier. Tapi dia mau mengajak si Nadira. Singkat cerita ketika si Goto berangkat duluan, si Hime yang ada di rumah kedatangan si kampret Tomarwin. Dia mengundang si Nadira, jadinya mereka berangkat bareng. Si Goto udah was-was anaknya kagak nyampe-nyampe. Ternyata mereka diajak Tomarwin buat minum dulu, kan parah yaitu orang. Alhasil Goto auto mencarinya dan untungnya ketemu. Terus langsung aja mereka melihat chandelier yang Hime inginkan. Banyak sekali mangaka di pesta tersebut. Terus para pekerjanya Goto menebak perbedaan mangaka sama yang bukan. Nah di sini kekacauannya terjadi. Si Tomarwin kagak sengaja nunjuk si Hime yang benar mirip mangaka seperti kriteria yang Ami sebutkan. Alhasil dia dihajar sama si Goto. Terus si Hime dapat banyak banget kartu nama dari para pengusaha yang ada di sana. Yang membuat si Goto pikirannya kemana-mana. Jadinya dia meminta semua kartu namanya. Setelah itu si Goto nyuruh si Tomarwin menyamar jadi mangaka biar kagak banyak tingkah itu orang. Tapi rencana tersebut malah gagal. Si Goto yang jadi diserbu karena disangka kalau dia itu si Tomarwin. Karena dia membawa kartu nama tersebut. Habis dah itu baju. Dia dikeroyok karena mangaka kagak ada yang pakai jas. Untungnya ada yang Goto kenal di sana, akhirnya dihentikan. Secara terpaksa si Goto harus memakai kaos macam mangaka. Dia kedinginan, mantelnya dipakai sama si Tomarwin. Padahal sebenarnya si Hime juga kagak nge kalau dia itu seorang mangaka. Walaupun udah pakai kaos kayak gitu doang. Singkat cerita, Hime kagak sengaja menghabiskan stok jajanannya buat Natal. Padahal tokonya bakalan tutup. Di situ dia merasa bersalah banget. Pas kerja si Goto mempunyai rencana buat menyelesaikan manganya dengan cepat. Agar nanti bisa libur lebih lama. Lantas pegawainya udah seneng.
tapi ternyata ujungnya dia malas mengerjakannya. Mau sekalipun dipaksain juga, kalau udah malas mah susah. Pulangnya Shime masih meminta maaf atas jajanannya. Terus juga sebagai hukuman dia menulis kanji banyak banget, tapi Goto tidak mempermasalahkannya. Dia malah ngajak buat beli lagi, tapi Hime merasa dimanjain mulu. Nanti kalau gitu terus dia bakalan jadi wanita yang tidak mempunyai prinsip, macam si Goto. Setelahnya mereka jalan-jalan dan kebetulan ada mesin gacha di sana. Pas Hime mencobanya, dia hoki banget dapat liburan ke pemandian air panas di Iju. Pas dilihat tanggalnya, Goto auto semangat mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Hingga Tomaruin senang, dia juga mau liburan, tapi dia mau ke Hawaii. Sebenarnya dia udah merencanakan 3 bulan lalu, tapi belum dia sampaikan. Takut nanti Goto sengaja memperlambat pekerjaannya, lantas dia marah. Mangaka harusnya tidak libur jauh-jauh macam itu. Paling yang dekat dan murah. Ditambah dia langsung aja pingsan dan jatuh sakit gara-gara digas terus pekerjaannya. Para pekerjaannya ngejenguk, tapi anehnya ibu-ibu juga ngejenguk ke sana. Goto janji bakalan sembuh sebelum liburannya. Dia mau ke Iju yang terkenal sama kepitingnya. Mungkin berkat si Hime nulis banyak kepiting, jadinya terkabulkan liburan ke Izu. Mungkin kalau nulis doa buat si Goto mungkin bisa sembuh juga. Alhasil dicobain lah sama mereka. Tak lama datang si Tomarwin yang telat karena ada lain hal. Dia kaget kalau banyak sutra atau doa di sekelilingnya. Dia nganggap kalau si Goto itu udah sekarat. Nyatanya dia cuma sakit dan masih lemes gitu. Mungkin dia butuh istirahat penuh. Besoknya dia udah lumayan sembuh berkat doa-doa mereka. Tapi doanya itu malah ngajakin nikah si Goto. Terus mereka berdua mulai berangkat. Sampainya di sana langsung disambut dah. Dan di sana ada beberapa hal yang mengganjal di hati si Goto. Tak lama anjingnya menggonggong ke kamar sebelah. Pas dilihat ternyata ditutup. Katanya lagi ada perbaikan. Malamnya mereka mandi. Di situ si Goto merasa kurang yakin kalau Hime bakalan aman mandi sendirian karena takut ada yang ngintip. Nah, si Goto ngajak Sumita sama Ami buat ngejagain. Tapi si Hime cuma sebentaran doang mandinya. Dia khawatir sama anjingnya. Setelahnya mereka makan dulu. Goto masih kurang nyaman dan tiba-tiba aja ada orang yang meluapkan rahasianya kepada orang yang ada di depannya. Sehingga orang lain pun mengikuti hal tersebut. Sampai akhirnya mereka memaksa Goto buat memberitahu rahasianya. Untungnya si Sumita berteriak. Dia melihat ada bayangan di kamar sebelah si Goto. Penjaganya ngomong jujur aja kalau di dalam adalah bekas penulis klasik yang udah meninggal. Lantas suasananya jadi horor begini. Pas dia cari tahu ternyata emang benar adanya. Di situ mereka membahas pelukis klasik itu yang berujung ke pekerjaan si Goto. Yang kini manganya semakin kagak lucu. Terus ketika Hime udah tidur, anjingnya malah keluar dan masuk ke kamar sebelah. Mau nggak mau dia harus mengambilnya, yang ternyata itu cuma seekor tupai doang. Si Goto iseng aja nulis dulu di situ. Di sisi lain ada bocil yang penasaran sama kamar berhantu tersebut. Dan dia dikejutkan sama si Goto di sana yang dikira itulah hantunya. Paginya si Hime mendengar kalau ada hantu di kamar sebelah. Sepulangnya dari Izu, beritanya langsung viral, tersebar di mana-mana. Singkat cerita, si Hime tiba-tiba aja ngajakin Goto untuk rapat keluarga. Goto berpikiran kalau dia belum punya ruang buat rapat tersebut, sampai dia harus mikirin hal tersebut. Di sisi lain juga si Tomaruin mau rapat sama kepala editornya. Dia juga masih bingung sama rapatnya. Akhirnya mereka berdua bertemulah di situ dan anehnya si Goto itu minta saran kepada si Tomarwin tentang rapat harus bahas apa dan lain-lain. Dan juga di situ ada si Rokujo yang mau rapat juga. Nah, mereka beranggapan kalau mereka lagi diperhatikan karena mau rapat, padahal masing-masing mau rapat semua. Anehnya si Goto menyamakan rapat keluarga sama rapat kerjaan. Hime menanyakan ke temannya tentang ruang rapat buat rapat keluarga. Teman-temannya yang kaya pun kagak punya tempat tersebut. Mungkin ada tempat yang enak buat rapat, yaitu sumur. Setelah itu si Goto ngobrolin rapat lagi sama si Tomarwin. Tomarwin udah menghadapi rapat tersebut. Tomarwin melihat di internet ada makanan enak. Akhirnya dia memanfaatkan si Goto. Dia berbohong kalau ketua editor pengen ngobrol sama dia di tempat makan. Goto udah berpikiran buruk tentang ini. Lalu Tomarwin berbohong juga sama kepalanya kalau si Goto pengen ngobrol juga. Kepala editor itu berpikir kalau Goto mau menagih manga berwarna karena udah beberapa bulan agak terrealisasikan.
Tomaruin seenaknya memesan tempat yang dia inginkan, sedangkan si Goto malah kepikiran sama pertemuan tersebut. Dia bakalan dapat berita buruk pas ketemu nampak saling canggung. Ya mereka memiliki pemikiran masing-masing, jadinya kedua orang itu ngomongnya kemana-mana. Di sisi lain si Tomaruin malah asik-asikan makan. Akhirnya di omongan kecanggungan tersebut muncullah kesalahpahaman. Jadi komik berwarna dikabulin, tapi si Goto dikasih waktu 10 minggu lagi buat berkarya. Pulangnya dari sana si Tomaruin senang bisa makan tanpa mikirin dosa dia yang udah dia lakuin. Malah si Goto udah berpikiran jauh kalau dia udah jadi pengangguran bagaimana. Tapi dia punya tanggung jawab untuk melindungi anaknya terus. Besoknya dia memberitahu pekerjanya kalau dia bakalan berhenti dari pekerjaannya itu. Nampak pekerjanya kagak sedih sama sekali, padahal Goto sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Ternyata mereka udah punya rencananya masing-masing kalau keluar dari situ. Dimulai dari sana si Goto semangat buat karya terakhirnya, dan yang anehnya, karya tersebut tiba-tiba aja banyak yang suka anjir. Statistiknya naik banget dari hari ke hari, para pegawainya udah pada siap-siap mau liburan. Di sisi lain si Hime dan teman-temannya menemukan sumur yang mau dipakai buat rapat si Hime. Besoknya Hime memberitahu bapaknya untuk bersiap rapatnya. Dia udah menyiapkan tempatnya. Pas dia kembali bekerja dan Tomaruin udah dapat naskahnya, naskahnya ke bawah angin begitu. Sementara itu Hime langsung mengajak si Goto ke tempat yang dimaksud, yaitu sumur. Goto mulai ngerti ketika si Hime berangkat duluan. Dia cemas takut si Hime malah jatuh ke sana, alhasil dia cepat-cepat ke tempat itu dan yang terjadi, dia nampak sangat ketakutan, katanya ada suara di dalam sumur tersebut, dan emang benar adanya. Goto pun ketakutan dan menyuruh Hime pulang. Pas ditungguin ternyata itu si Tomaruin yang lagi mungut naskahnya yang terbang tadi. Semuanya udah lengkap, ada 10, padahal katanya ada 16. Dia langsung menelpon si Sumita nanyain salinannya. Goto juga sebenarnya udah pasrah, lagian bentar lagi ceritanya bakalan selesai. Di situ Tomaruin enggak ngerti maksudnya apaan. Goto langsung kembali ke kantornya dan bilang kalau dia kagak jadi berhenti, lantas yang lainnya pada sedih. Acaranya digagalkan. Dan tiba-tiba aja setelah dikatakan salah paham, mangannya jadi turun lagi. Setelah itu mereka rapatnya di tengah rumah. Hime cuma mau merapatkan tentang ulang tahunnya aja. Dia pengen masak ayam goreng yang banyak, udah itu doang. Dan sekalian dia mau menggorengnya juga. Goto juga masih harus belajar, tapi dia mau mengajarkan si Hime sebisanya. Hari itu juga, singkat cerita udah 6 bulan, akhirnya si Hime ulang tahun, dirayakan dengan sangat meriah. Keinginan si Hime pun terkabulkan. Malamnya Goto memberikan surprise kembali untuk kedua kalinya, sesuai janjinya, lalu memberikan hadiahnya yang berisikan kotak musik. Dia sangat bahagia dan berharap bapaknya terus menjaganya, begitupun sebaliknya. Sejak hari itu ketika umur si Hime udah 18 tahun, Hime hidup sendirian. Dia masih mempertanyakan profesi bapaknya apaan. Gak akhirnya dia dapat petunjuk di sana dan langsung mencari tahu. Dan ketahuanlah kalau kerjaan bapaknya itu seorang mangaka. Dia juga membangun gudangnya macam rumah miliknya yang sama persis. Tapi Hime bingung kenapa bapaknya berhenti menggambar. Tak lama datang seorang lelaki yang ngaku kalau dia adiknya si Hime, yang ternyata dia adalah anak dari saudara tirinya si Goto. Di sisi lain Naru mencari tahu informasi tentang si Goto yang ternyata kejadiannya ketika dia lagi kerja di gudang gitu, pas mau ngangkat manga, tiba-tiba manga tersebut menimpanya hingga dia koma kurang lebih 1 tahun. Dia terpaksa jadi berhenti jadi penulis manga gara-gara manganya udah enggak laku lagi. Akhirnya dia bangkrut dan menjual rumahnya. Sekarang Hime yang memiliki bakat seni tapi nurun dari kakeknya. Si cowok bisa ke situ karena Goto berikan kuncinya kepada ibunya. Tadinya Goto maunya menjual semua yang ada di gudang itu, tapi karena pengen diperlihatkan sama si Hime jadi kagak dijual. Pas mau pulang ada si Rokujo dan teman-temannya datang memberitahu kalau bapaknya udah sadar. Pas dia ke sana, ternyata buruknya si Goto kagak ingat kalau itu si Hime. Hime enggak langsung ngaku kalau itu dirinya. Dia ingatnya Hime yang masih 10 tahun. Jadinya Goto tidak ingat apa-apa kurang lebih 7 tahun ini. Situasinya udah jadi serba salah, ditambah si Goto udah mau pergi karena khawatir sama anaknya. Untungnya Sumita bisa menenangkannya. Goto langsung ambil tindakan kalau dia mau menggambar. Mereka pun secara terpaksa harus kerja macam 7 tahun ke belakang supaya dia mengingatnya dengan sendirinya.
Hime baru melihat bapaknya kerja seperti itu, mungkin dia sangat menikmatinya. Terus di situ si Hime disuruh untuk menemani anaknya sebelum si Nadira datang. Lalu Hime ngangkatin jemuran, dan di situ ada Rokujo dan teman-temannya. Si Hime udah memutuskan untuk tidak jujur kalau dia anaknya. Dia melihat bapaknya lagi kerja, sangat menikmatinya. Ketika udah selesai gambar, nampak si Tomaruin mengajak yang lainnya diskusi dulu, meninggalkan Hime sendirian di sana. Hime ngomong kalau dia lihat si Goto macam bahagia ketika menggambar manga, tapi kata Goto dia lebih bahagia ketika melihat anaknya tumbuh dewasa. Lantas Hime langsung pergi dari situ dan menelpon temannya untuk membantunya. Dia ke tempat gudang si Goto untuk mengambil sesuatu. Ketika para pekerjanya mau balik, si Hime keburu datang, lalu memberikan naskah yang dia bawa dari gudang. Dimulai dari situ dia mulai ingat sesuatu masa-masa lalunya, sedikit demi sedikit. Dan sadar kalau orang di sebelahnya itu si Hime anaknya sendiri yang udah umur 18 tahun. Dia auto malu dengan pekerjaannya yang seperti itu. Setelah kejadian itu, kini Hime yang punya rahasia. Dia suka menggambar manga di sekolahannya dan belum cerita sama bapaknya. Dan Goto kembali meneruskan profesinya sebagai penulis manga profesional. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf, anime ini ada pemotongan. Jadi Mimin harus memperbaikinya dulu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.